Sejak 11 Maret tahun 2020, WHO menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Berarti sudah kurang lebih 1,5 tahun lamanya, manusia merubah tingkah dan gaya hidupnya mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan. Tentu saja, pemerintah Indonesia pun membuat kebijakan-kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Tapi, pernahkah kalian melihat berita seperti ini? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Seperti ini? Seperti ini? Atau seperti ini? Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut akan dijadikan landasan di video ini. Karena di video ini, kita akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di masa pandemi. Jadi, saksikan sampai akhir ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Rani Nistihar dari kelas 12 Bapak 6, absen 23. Yuk langsung kita bahas. Berdasarkan webkemlu.go.id, pemerintah Indonesia sudah menetapkan dan membuat berbagai kebijakan di berbagai sektor untuk menanggulangi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, di bidang kesehatan. 1. Pemerintah memberikan perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APBD. Yang kedua, pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan lain-lain sesuai dengan standar yang diberikan Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan COVID-19, termasuk Wisma Atlet. Yang keempat, santunan kematian tenaga medis hingga mencapai 300 juta rupiah. Yang kelima, dukungan tenaga medis serta penanganan kesehatan lainnya. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah sudah memenuhi hak-hak warga negara di bidang kesehatan. 2. Bidang sosial. 1. Pemerintah memberikan dukungan logistik, sembako dan kebutuhan pokok dengan bantuan mencapai 25 triliun. Yang kedua, PKH 10 juta KPM dibayarkan mulai April dengan bantuan naik 25%. Yang ketiga, kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima dengan manfaat naik dari 150.000 menjadi 200.000. Yang keempat, kartu prakerja dinaikkan dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Yang kelima, pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 150 volt ampere dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 volt ampere bersubsidi. Yang keenam, tambahan intensif perumahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR hingga 175.000. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah sudah memperhatikan untuk memenuhi hak-hak warga negara di bidang sosial. 3. Kebijakan fiskal dan intensif pajak. 1. Relaksasi batas maksimal defisit APBN sebelumnya 3% diberlakukan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Diprediksi, defisit APBN tahun ini ialah sebesar 5,07%. Yang kedua, PPh 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100%. Yang ketiga, pembebasan PPh impor untuk 19 sektor tertentu, wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE, dan wajib pajak KITE industri kecil menengah. Yang keempat, pengurangan PPh 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE, dan wajib pajak KITE industri kecil menengah. Yang kelima, restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. Yang keenam, penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema kredit usaha raya atau KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. 7. Penurunan tarif PPh badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022. 8. Dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran. Hal-hal tersebut ialah bukti bahwa pemerintah Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi. Nah, kalau tadi kan mengenai kebijakan yang dibuat pemerintah mengenai pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia di masa pandemi. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan di masa pandemi nih, yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar.
Isi dari kebijakan tersebut antara lain: 1. Peliburan sekolah dan tempat kerja. 2. Pembatasan kegiatan keagamaan. 3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Yang keempat, pembatasan kegiatan sosial budaya. Yang kelima, pembatasan moda transportasi. Dan yang keenam, pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Hal tersebut merupakan kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk mematuhi sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat. Tentunya pemerintah juga membuat kebijakan atas berbagai pertimbangan. Jadi, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Satunya seperti ini. Ini merupakan dampak karena teringkarinya kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan lainnya mengenai PSBB. Contoh kasus lainnya yaitu korupsi. Selain melanggar hak, korupsi juga merupakan pengingkaran dari kewajiban. Kalian pernah lihat berita ini nggak? Yap, seharusnya itu sudah menjadi kewajiban untuk menyalurkannya ke pihak-pihak yang membutuhkan. Dan itu juga merupakan perwujudan dari pelanggarannya hak dari warga negara yang membutuhkan untuk menerima bantuan. Jadi, diharapkan pemerintah Indonesia bisa lebih tegas lagi untuk pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.